Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi dan utusan paling mulia, Nabi dan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Ada sebuah topik yang tidak lekang oleh zaman, yang selalu menjadi perhatian bagi manusia hingga sekarang. Anda mungkin pernah mendengar tentangnya, tetapi apakah Anda tahu alasan dibalik larangan membunuh 5 hewan tertentu dalam Islam? Hari ini kita akan membongkar rahasia dibalik larangan ini. Hewan apa sajakah itu? Dan mengapa penting bagi kita untuk memahami betapa pentingnya larangan ini? Pertama-tama, mari kita telusuri mengapa hewan-hewan ini menjadi perhatian khusus dalam ajaran Islam. Ada sejumlah alasan yang mengejutkan dan mendalam yang membuat larangan ini begitu penting. 5 hewan yang dilarang dibunuh dalam Islam. 1. Semut. Semut merupakan salah satu hewan yang menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam. Bahkan di antara keistimewaannya tersebut, ada salah satu surah dalam Al-Quran yang dinamakan surat An-Naml, yang artinya semut. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim tentang seekor semut yang menggigit salah seorang nabi, lalu nabi tersebut memerintahkan untuk mendatangi sarang semut itu dan membakarnya. Namun kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya. Apakah hanya karena seekor semut yang menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Masya Allah, begitu tinggi kedudukan semut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Oleh karena itu, kita bertobat kepada Allah apabila kita sebelumnya pernah membunuh semut. Astaghfirullahaladzim. 2. Laba-laba. Laba-laba merupakan salah satu hewan yang menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam. Bahkan di antara keistimewaannya tersebut, ada salah satu surat dalam Al-Quran yang dinamakan surat Al-Ankabut, yang artinya laba-laba. Selain itu pula, laba-laba banyak disebutkan dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat hewan tersebut diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika berada di Gua Thur, bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy. Pertolongan laba-laba itu dilakukan dengan membuat sarang di mulut Gua Thur sehingga mengelabui kafir Quraisy. Masya Allah, begitu tinggi kedudukan laba-laba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka diberikan kesempatan untuk membantu perjuangan manusia mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi kafir Quraisy. Oleh karena itu kita bertobat kepada Allah apabila sebelumnya kita pernah membunuh laba-laba. Astaghfirullahaladzim. 3. Burung hudhud. Burung hudhud diceritakan kisahnya dalam Al-Quran, surat An-Naml, di ayat 20 hingga 40. Burung hudhud adalah jenis burung pelatuk. Burung hudhud merupakan burung yang pernah berdialog dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung hudhud pernah menjadi utusan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menyampaikan surat kepada Ratu Bilqis, yang isinya adalah ajakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Masya Allah, begitu tinggi kedudukan burung hudhud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan kesempatan untuk membantu dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Bilqis, yang kita semua tahu akhirnya Ratu Bilqis mau mengikuti dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. 4. Burung surat. Burung surat merupakan salah satu jenis burung biji-bijian yang dilindungi dalam Islam karena memiliki manfaat penting bagi ekosistem. Selain alasan agama, larangan membunuhnya juga memiliki tujuan konservasi alam. Oleh karena itu, keberadaan burung surat perlu dijaga agar keseimbangan lingkungan tetap terpelihara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh 4 binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. 5. Lebah. Lebah digunakan namanya dalam Al-Quran surat An-Nahl, yang artinya lebah. Merupakan surat ke-16 dan memiliki 128 ayat. Lebah termasuk salah satu binatang istimewa dalam Al-Quran. Keistimewaan utama dari lebah adalah ia dapat menghasilkan madu yang berkhasiat sebagai obat dari berbagai jenis penyakit. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan madu sebagai obat penyembuhan penyakit selain habatus sauda dan bekam. Budaya lebah diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak makan kecuali yang baik, tidak menghasilkan kecuali yang bermanfaat, dan tidak merusak sesuatu. Demikianlah 5 hewan yang tidak boleh dibunuh dalam Islam. Kita selaku umat Islam wajib mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Semoga menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang subscribe dimasukkan ke surga dan dilindungi dari neraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.